Shalom, selamat jumpa Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua di dalam Tuhan. Kita berada di ruang kesaksian akun YouTube keluarga Samuel Inge. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama yang diberikan orang tua saya adalah Lau Kian Seng. Kemudian saya memiliki nama Indonesia yaitu Susanto, dan ketika saya dibaptis Islam, Bapak Gembala saya memberikan nama kepada saya Samuel. Jadi secara pribadi saudara bisa panggil dengan 3 nama itu, tapi sebenarnya saya lebih suka dipanggil nama Samuel. Itulah yang dikenal di kalangan gereja sampai hari ini. Saya berusia 66 tahun. Ruang kesaksian ini akan diisi oleh kesaksian-kesaksian baik dari saya, nanti istri saya, ketiga putri kami juga, Hadasa, Eva, dan Sarah. Dan ini dalam bentuk episode-episode, karena ini perjalanan iman kami sejak kami pribadi mengenal Yesus sampai hari ini. Khususnya buat saya sampai saya berusia 66 tahun, sampai saya melayani Tuhan secara full timer sudah 31 tahun. Kami melayani Tuhan secara full timer dan kami melihat Yesus itu luar biasa. Dari kecil tentu saja, karena mama saya, ibu saya itu Kristen, papa saya sebenarnya ateis, dia tidak beragama apapun. Paling-paling karena orang Tionghoa pegang adat orang Tionghoa, Konghucu, sembayangan dan lain sebagainya. Jadi sejak kecil saya sudah mengenal Tuhan. Kebetulan di tetangga saya ada jemaat gereja yang sama dengan ibu saya, itu membuka cabang sekolah minggu. Jadi dari kecil saya masuk di gereja di mana mama saya juga beribadah, gitu kan. Ya, itu saya lahir di kota Tegal dan dibesarkan di kota Tegal. Pada waktu itu mama saya menjadi jemaat gereja Pantekosta di Indonesia, Jalan Jati, Tegal. Jadi saya masuk di cabang itu, tapi kemudian bertambahnya usia pada waktu masih SD, teman-teman bermain saya, ada puluhan teman-teman masuk di gereja yang lain. Jadi saya akhirnya ikut dengan teman-teman masuk di gereja itu sampai kira-kira usia saya usia kelas 6 SD. Pada waktu itu ada banyak teman, ada teman perempuan yang kemudian menulis surat kepada saya menyatakan suka atau cinta kepada saya. Saya kelas 6 SD tidak mengerti sama sekali soal laki dan perempuan, nanti ada cinta atau apapun, tidak ngerti. Beda dengan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang SD pun sudah cinta-cintaan karena pengaruh dari kemajuan teknologi, informatika, lewat media sosial lainnya dan sebagainya. Jadi waktu saya mendapatkan surat tersebut, bukannya saya senang, saya malah menjadi kesal dan marah. Tetapi yang jeleknya saya marah, jadi akhirnya saya tidak mau ketemu lagi dengan teman wanita itu. Jadi akhirnya karena kami gereja yang sama, jadi akhirnya saya keluar dari gereja itu dan saya tidak mau berbakti lagi di sekolah minggu kepada Tuhan Yesus di gereja itu. Itu berlangsung kira-kira sampai 2-3 tahun, sampai saya kelas 2 SMP, mungkin itu tahun 70-an, jadi sudah 51 tahun yang lalu. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ibu saya itu punya penyakit asma. Penyakit asma kan tidak bisa disembuhkan sampai hari ini juga, walaupun teknologi kedokteran sudah demikian maju. Paling-paling hanya dapat dikontrol atau dikendalikan. Dan saudaraku, kalau asma itu kumat, karena saya anak paling besar walaupun saya lelaki, adik saya 2 perempuan. Jadi setiap penyakit asma ibu saya muncul atau kumat, saya yang selalu diminta tolong ibu saya, tolong pijet mami, tolong gosok badan mami, dengan badan mami pakai minyak kayu putih, minyak ini, minyak itu. Mami itu ibuku sudah dibawa kemanapun tapi nggak sembuh.
tidak sembuh, sudah dibawa kemana-mana lah yang orang tua saya tahu. Jadi setiap ibu saya anfal asmanya, saya menjadi ketakutan, jangan-jangan ibu saya meninggal. Karena dari kecil saya sudah melihat bagaimana penderitaan orang yang sakit asma. Keringat dingin dari kepala sampai sekujur tubuh ibu saya tuh basah kuyup, dan kalau mau ngambil nafas sehelai nafas saja sepertinya susah, badan gerak-gerak mau ambil nafas tapi sulit, seperti seekor ikan yang di air ditaruh di darat menggelepar seperti itu. Jadi saya sangat ketakutan, jangan-jangan ibu saya meninggal. Tapi di satu saat ketika saya kelas 2 SMP, ibu saya bilang kepada saya, "Kianseng, coba ke gereja Mami," yaitu tadi di gereja Pantekosta di Indonesia Jalan Jati Tegal. Panggil Om Martin Hungkana, itu nama dulu gembalanya, almarhum Martin Hungkana. Biar suruh datang kemari doakan Mami. Jadi karena gereja jauh, saya naik sepeda, dan kemudian di tengah perjalanan sampai di gereja saya bernasar dalam hati sama Tuhan. Saya bernasar, "Tuhan Yesus, kalau Engkau menyembuhkan mamiku, ibuku dari penyakit asmanya, aku akan ibadah di gerejanya Mami." Dari kecil juga sebenarnya saya sudah ada di gereja itu. Jadi singkatnya datang dan kemudian didoakan, dan tidak lama ibu saya sembuh. Sampai mama saya dipanggil pulang, "Tuhan, penyakit asmanya tidak kumat lagi, sembuh benar-benar." Jadi akhirnya saya waktu kelas 3 SMP sudah remaja, saya beribadah di gereja itu. Kemudian waktu saya kelas 3 SMP, umur tahun 71, jadi benar-benar setengah abad yang lalu, saya dibaptis oleh almarhum Bapak Gembala Mami saya, yang kemudian juga menjadi Bapak Gembala bagi saya, yaitu almarhum Martin Luther Hungkana namanya, dan diberikan kasih nama Samuel. Jadi saudara, jadi sejak saya kebaktian di gereja itu, kebetulan Tuhan kasih saya juga talenta main musik ya. Jadi saya main musik di gereja. Saya paling suka main bass. Pada zaman dahulu itu bassnya bukan bass gitar kayak sekarang, belum ada gitar elektrik mungkin, jadi masih gitar biasa. Bassnya bass yang gede itu, kalau saudara tahu, bassnya besar yang biasa di keroncong itu pakai bass itu. Saya senang kalau pakai main bass betot, walaupun zaman itu namanya bass betot, walaupun zaman itu tali senar bass itu gede dan dari kulit kambing. Jadi kalau main bass itu tangannya pada luka-luka habisnya karena dari kulit kambing. Kemudian diganti pakai plastik, yang dari plastik ya tetap sakit juga tangannya. Jadi akhirnya saya melayani, senang ibadah remaja, kaum muda, dan kemudian juga melayani di sekolah minggu. Di gereja kami itu ada 2 cabang sekolah minggu, bersama dengan teman-teman di sekolah minggu lainnya saya melayani. Begitulah saudara-saudara sampai saya kelas 1 SMA, itu tahun 72, sesuatu terjadi, yaitu saya menyukai teman segereja gitu. Jadi akhirnya saya menulis surat cinta untuk pertama kalinya, itu The First Love, cinta pertama saya. Dan ternyata saya ditolak. Ya, saya ditolak. Dan akhirnya karena hal itu saya tidak kuat, akhirnya saya meninggalkan Tuhan. Jadi saudaraku, pada episode kesaksian saya yang pertama ini, bahwa kita harus mengenal Yesus secara berkesinambungan. Pada waktu itu saya mengenal, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, mampu mengadakan mujizat. Penyakit yang nggak bisa disembuhkan oleh dokter sampai zaman modern ini, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Dan ini menjadi awal pengenalan saya yang pertama bahwa Yesus itu penyembuh. Nah, ini Tuhan Yesus juga ada
hal-hal yang lain yang bisa dikerjakan, apapun bisa dikerjakan. Pengenalan saya pertama kepada Tuhan Yesus adalah Dia adalah penyembuh. Kita harus bertumbuh dalam iman kita, saudara. Kita harus punya pengenalan kepada Tuhan Yesus. Dia juru selamat kita tahu. Dia mati di kayu salib menebus dosa kita tahu. Dia bangkit dari kematian, kita juga tahu itu. Tetapi pengenalan kita harus bertumbuh. Yesus itu luar biasa. Bahkan di Perjanjian Lama, nama Allah itu puluhan namanya. Nama itu diberikan sesuai dengan kemampuan yang dikerjakan oleh Allah. Allah serba mampu dalam segala apapun. Kalau di Perjanjian Lama kan penyembuhan dikatakan nama Allah kan Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jadi itu pengenalan saya pertama kepada Tuhan adalah Dia menyembuhkan. Itu nanti saudara sampai saya usia 66 ini, mujizat itu masih terus terjadi dalam hidup pribadi saya, dalam pelayanan-pelayanan yang saya kerjakan, itu terus terjadi. Tapi juga nanti kita nggak cukup juga hanya mengenal Yesus sebagai penyembuh bagi kita. Ya buktinya ketika saya cinta pertama saya ditolak, saya tidak kuat dan kemudian saya meninggalkan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin episode pertama kesaksian pribadi saya sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di episode yang kedua dan episode berikutnya. Semoga kesaksian episode pertama dari hidup saya ini menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian yang menonton channel YouTube kami di Ruang Kesaksian ini. Tuhan memberkati kita sekalian.